Hello everyone, Etana is here. Are you okay? Or nah, gimana? Masih semangat nonton video Etana? Masih tertarik untuk mengikuti topiknya? Ya, aku harap masih ya teman-teman, karena ini sekarang bagian jantungnya. Well, seperti yang aku bilang tadi kan tujuannya raising awareness about gender violence itself, right? Dan ya, jadi ini bagian intinya. Cuma nanti cabang-cabangnya itu masih banyak. Oke. Kita bahas tentang gender violence ya. Kalian sebenarnya hafal nggak di luar kepala jenis kekerasan terhadap perempuan itu apa aja? Kalau enggak, ya kalian boleh lihat lah itu di video tuh di layar. Yaitu ada kekerasan fisik, emosional atau psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan yang terakhir pembatasan aktivitas. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kekerasan fisik. Bentuknya apa aja sih? Misalnya tamparan, menendang, memukul, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, atau bahkan menggunakan senjata atau benda lainnya ya untuk menyakiti secara fisik. Lalu yang kedua, kekerasan psikis atau emotional abuse, seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang pribadi sebagai bentuk ancaman, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan atau manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarga, mencaci maki, mengancam kehidupan pasangan, atau mengancam akan melukai orang lain yang dekat dengan pasangan, menganiaya binatang peliharaan punya pasangannya, itu jahat banget sih, kayak salah apa coba tuh hewan. Terus menanam perasaan takut seperti dengan cara intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua dan anak, atau mungkin orang tua dan saudara gitu ya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kekerasan ekonomi atau economic abuse, seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan pembelanjaan. Yang keempat, kekerasan seksual atau sexual abuse, seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks, tapi dengan penganiayaan, melakukan kekerasan saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya. What? Ya udahlah ya, we don't talk about the last one. Oke. Yang keempat, enggak ding, yang kelima ya. Ya, yang kelima itu adalah pembatasan aktivitas. Kalau pembatasan aktivitas intinya tentang dikurung, dikekang, gak boleh kemana-mana. Hampir sama sih kayak kekerasan emosional, cuma bedanya ini tuh benar-benar dibatasi ruang geraknya. Oke, kalau sudah tadi ini kita akan bahas selanjutnya dari menurut UNHCR. UNHCR itu adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, dan menurut penjelasan dari UNHCR, kekerasan berbasis gender itu mengacu pada tindakan berbahaya yang ditujukan pada individu berdasarkan gendernya. Hal ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang merugikan. Kekerasan berbasis gender dapat mencakup kekerasan seksual, fisik, mental, dan ekonomi yang ditimbulkan di depan umum atau secara pribadi. Ini juga mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, dan manipulasi. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan pasangan intim, kekerasan seksual, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, dan juga ada yang disebutnya kejahatan atas nama kehormatan. Nanti ini Etana bahas juga ya. Kayak sebenarnya itu spoiler banget. dari video sebelumnya aku udah spoiler aku bakalan bahas apa. Dan konsekuensi dari kekerasan berbasis gender itu sangat menghancurkan dan dapat berdampak seumur hidup bagi para penyintas.
itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi penting sekali untuk kita aware sama hal ini. Kalian udah tahu jenisnya, kalian udah bentuk aktivitas kekerasan tuh kayak gimana. Ya kalau udah tahu, at least itu the first step. Oke? Oke, mari kita lanjut. Tunggu sebentar teman-teman. Oke. Kita bahas tentang penyebab kekerasan. Menurut kalian, akar atau ujung dari permasalahan kekerasan itu apa sih? Terutama kekerasan terhadap perempuan ya. Biangnya apa biangnya? Nah, ini aku kutip dari Muhajarah tahun 2016. Beliau bilang ada 3 kajian untuk hal ini. Yang pertama adalah kajian sosial budaya. Secara umum, penyebab kekerasan tersebut itu bisa diidentifikasikan karena faktor gender dan patriarki. Maksudnya apa? Karena budaya dan posisi subordinasi perempuan itu adalah awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan, di mana dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya yang selama ini menjadi lahan basah bagi kaum laki-laki, kayak politik, ekonomi, sosial, atau STEM, STEM tuh ya teman-teman. Semua ini dilakukan karena laki-laki berada dalam keenakan status quo hegemoni yang bagi mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan. Dan ada tambahan dari Maggie Hem, dan ini aku kutip dari Dictionary of Feminist Theory. Lebih tegas lagi, beliau mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka, contohnya ya dalam hubungan seksual. Lalu ada tentang sama relasi oh my god, mic aku jatuh. It's not surprising ya, kayak nggak bikin kaget. Lalu selanjutnya tentang relasi kuasa yang timpang. Kalau kita ngobrolin tentang isu kekerasan terhadap perempuan, relasi kuasa itu akan muncul terus. Karena ya sangat berkaitan erat. Nah, apa tuh relasi kuasa? Ini aku kutip dari geotimes.id. Relasi kuasa merupakan kondisi di mana salah satu pihak memiliki atribusi serta power atau kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, dan menggunakan hal tersebut untuk menguasai individu atau kelompok yang dianggap lemah. Contoh dalam kekerasan seksual yang terjadi, kadang ada penyalahgunaan kuasa yang kalau misalnya pelaku punya status hierarkis lebih tinggi daripada korbannya. Lalu ini masih kajian sosial budaya ya, cukup panjang memang. Karena itu emang paling kentalnya tuh di bagian sosial budaya emang. Lanjut tentang role modeling atau perilaku hasil meniru. Ini menarik deh. Aku baru baca tweet gitu ya. Ada seorang ibu bikin tweet bilang, hati-hati kalian nanti nyari pasangan suami jangan yang masa kecilnya pernah dipukulin, karena sampai dewasa pun dan sampai berumah tangga pun, sampai jadi seorang ayah pun, dia gantian yang mukulin anaknya, gantian yang kasar ke anaknya. Dan ini contoh dari role modeling, dimana kalau misalnya ada seorang anak laki-laki melihat ayahnya menyiksa ibunya dan menganggap wajar kalau laki-laki itu melakukan itu terhadap perempuan atau bahkan terhadap orang yang lebih lemah ya itu dicontoh, dan itu secara unconscious gitu terjadi. Jadi seperti pola berulang. Ya, sedih ya teman-teman kalau kekerasan itu tuh udah direkam sama otak anak dari kecil, terus kebawa sampai kehidupan mereka di masa dewasa. Lanjut, ini dari kajian hukum
di mana sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali belum atau tidak responsif terhadap kepentingan perempuan. Menurut Misbah Mulia, peluang kekerasan terhadap perempuan ini terjadi juga karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara. Nilai-nilai ini mendiskreditkan perempuan menjadi subordinate di hadapan laki-laki. Makanya, muncullah anggapan dalam masyarakat bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi sehingga tidak seorang pun dapat mencampurinya. Yang tidak kalah urgent adalah kurangnya kesempatan hukum bagi perempuan untuk mengadukan urusannya di depan pengadilan. Hal ini juga mungkin faktornya adalah ketidaktahuan tentang hukum, takut apabila berhadapan dengan aparat hukum, dan anggapan kalau misalnya mau berurusan sama hukum harus punya duit. Makanya nih Etana, astagfirullahaladzim. Ya, makanya ini Etana galang dana untuk ya ini nih pendampingan hukum. Ya kita nggak bisa berbohong ya teman-teman. Ada proses dan ada jasa orang yang perlu dibayar ketika berurusan sama hukum gitu. Urusan sama hukum tuh cukup mahal gitu. Well, we are trying to be better, right? We are trying to help. Oke, lanjut. Oh ya, sorry. Masih ada satu lagi. Kajian agama. Jadi yang aku baca sih intinya tuh ada tentang superioritas laki-laki dan apakah boleh laki-laki memukul istrinya, apakah laki-laki boleh kasar dan bahkan menyiksa istrinya kalau membangkang. Cuma I know we are diverse here. I don't want to talk about one religion only. Jadi dari sumber yang aku baca itu dari satu agama aja, but yeah. Let me know kalau dari versi kalian gimana ya. Oke, kita akhirnya masuk ke tentang gimana caranya kita mengurangi atau menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, ini aku kutip dari planinternational.org dan juga aku kutip dari marshall.edu. Banyak sebenarnya hal sederhana yang bisa kita lakukan, kayak seriously guys, if you try, you can do it. Yang pertama, edukasi sendiri tentang kekerasan terhadap perempuan, pelajari faktanya dan prevalensinya. Atau kalau kata SJW nih yang suka diledekin, educate yourself. Sebenarnya nggak ada ruginya kok educate ourselves guys. Kalau misalnya ada orang yang bilang educate yourself terus kita offended, ya coba deh refleksi diri, why? Yang kedua, tingkatkan kesadaran akan bahaya tradisi dan kepercayaan yang mengarah ke kekerasan. Terus, dengarkan pengalaman kekerasan anak atau kekerasan perempuan dan cari solusinya, bagikan informasi penting tentang hal itu. Selanjutnya, libatkan anak dan remaja laki-laki untuk menjadi agen perubahan. Aku serius tentang hal ini teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya aku penasaran, seberapa banyak sih laki-laki yang peduli dengan isu perempuan? Dan seberapa banyak sih laki-laki yang benar-benar mendengarkan, memahami dan mengaplikasikan apa yang mereka tahu tentang isu perempuan? Kalau misalnya mereka keluar-keluar saja, atau kayak misalnya ada hal kayak gini nih, mereka scroll down, atau mereka nggak share, atau mereka nggak pernah omongin di tongkrongan, mereka nggak pernah diskusiin sama saudara laki-lakinya, mereka nggak pernah diskusi sama ayahnya atau keluarganya, itu gimana bisa jadi agen perubahan ya? Jadi jadikanlah anak laki-laki ini untuk agen perubahan juga, karena ini kan isu gender, laki-laki dan perempuan. Jadi kayak it's almost too heavy buat perempuan doang yang berjuang. Jadi ayo laki-laki yang denger videonya Etana, laki-laki yang follow Etana dan subscribe Etana, aku harap you can be a better man, you can be an agent of change, and I do expect a lot from you.
I believe in you. Karena apa? Laki-laki juga bisa jadi feminist. And there is no shame if you are a man, you are a boy, and you are a feminist. You did you did the right thing, a good thing, okay? Selanjutnya, hindari musik yang mengagungkan kekerasan seksual dan objektifikasi perempuan atau wanita. Nah ini nih dari media musik aja. I'm sorry to say, kadang di rap itu juga ada ya, lagu-lagu rap atau pop juga kadang ada. Tapi kayaknya sekarang udah mulai jarang karena dikit-dikit zaman sekarang tuh di call out. Kalau misalnya ada lirik yang terlalu misoginis itu akan di cancel gitu ya. Tapi cuma hati-hati aja gitu. Kalau misalnya ada ucapan dari musik yang mengarah ke kekerasan terhadap perempuan, ya jangan dinikmati toh. Terus lanjut, beri semangat kepada para perempuan untuk berani berbicara. Support teman-teman, kasih mereka support. Terus lanjut lagi. Ini dia. Tadi yang aku bilang, tantang dan bicarakan tentang kekerasan di rumah. This is what I did. Contoh ya, waktu itu aku lagi nonton gosip sama ibu. Terus abis itu ngomongin tentang ada orang cerai gara-gara diajak bercinta mulu, diajak have sex mulu sama suaminya, istrinya nggak kuat gitu. Terus akhirnya ya kita diskusiin tuh, aku tantang gitu, emang kenapa kalau perempuan gak mau have sex sama laki-laki gitu, kalau kenapa harus dipaksa, kenapa harus mau, kalau misalnya capek, kalau misalnya gak mood, kalau misalnya gak happy kan dosa juga. Nah itu, jadi tantang dan adakan pembicaraan tentang kekerasan gitu di dalam rumah, biar orang rumah tuh aware, karena asalnya dari mana guys, dari dalam rumah. Coba deh. Terus berkomitmen untuk tidak pernah melakukan atau mewajarkan tindakan kekerasan. Nah ini nih guys, ayo mindset kita ubah pelan-pelan, bukan ubah, kita adaptasi pelan-pelan ya. Mindset kita dikembangkan pelan-pelan. Kalau kita tidak pernah mewajarkan atau melakukan sendiri tindakan kekerasan, kamu jadi cowok, kamu jadi cewek, ya jangan kasar. Mau itu ke sesama perempuan atau ke laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Ya, walaupun kadang kita tuh pingin nih menjustifikasi perbuatan kekerasan, kayak misalnya makanya jangan begitu. Coba deh tuh, direm. Kita rem diri sendiri kalau kekerasan is not okay, violence is not okay. Nah ini juga tantang atau lawan rape culture. Nanti rape culture aku bahas, tapi kalau misalnya kalian mau cari tahu sekarang silahkan. Lalu selanjutnya, ajak orang lain untuk berbicara menentang kekerasan seksual. Nih guys, kalian ada Discord kan? Ya kan? Terus kalian suka grup call Discord. Kalau misalnya kalian lagi gak ada obrolan, coba obrolin tentang hal ini. I'm not going to lie, sometimes this is what I did. Itu yang aku lakukan ketika ada grup call, aku bawa isu tentang ini. Mungkin kalian takut ya akan jadi party pooper. Party pooper tuh orang yang kayak bikin gak fun lagi. Well, kalau misalnya gak diomongin ketika lagi rame, ketika lagi ada orang ngobrol atau bicara, kapan lagi dong? Jadi coba bicarakan tentang kekerasan seksual ketika kalian lagi sama grup. Itu. Is that all? Yeah, finally. Thank you so much teman-teman for listening. Wow, yang ini hampir 20 menit ya. Itu link on the description buat kalian yang mau donate. And thank you so much for your support. Karena kalian udah ngebantu Etana buat bikin konten atau karya, dan juga bantu Etana untuk ya give a helping hand gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur, Etana udah cukup seneng kalau kalian share video-video Etana sehingga makin banyak orang lain tahu tentang hal ini. Jadi aku kayak membayangkan apa yang aku lakukan tuh kayak passing the baton.
baton, tau kan ya, lari maraton tuh, ya udah batonnya kamu kasih ke orang lain sebar lagi ke orang lain, itu udah bikin Etana happy banget. Karena kayaknya aku pernah kasih tahu di introduction deh ya, my highest payment itu adalah kebermanfaatan. Jadi kalau videonya Etana bermanfaat dan bisa kalian pahami, kalian ingat, kalian aplikasikan, udah seneng banget Etana. But of course, the other support that you can do is through donation. So yeah, thank you so much. I'll see you again next time. Goodbye.